Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin afdhali khalqin fil ardi was samawat. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin wal hadirat, para tuan guru, para imam, muadzin, jamaah beserta hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah putus, yang tidak pernah habis terlimpahkan, tercurahkan kepada kita sekalian. Tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya mau dihitung pun tidak bisa, tidak akan terhitung. Bagaimanapun upaya, bagaimanapun usaha, mau coba ngitung, secanggih apapun alat hitungnya, tidak akan terhitung. Dan ini adalah isyarat kode bagi kita sekalian bahwa semestinya syukur yang kita panjatkan juga tidak pernah berhenti. Syukurnya juga tidak pernah putus, syukurnya juga harus yang banyak, tidak terhitung. Dan masyaallah hadirin, daripada nikmat tersebut adalah pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita diringankan langkah kaki kita dilapangkan dada kita, dicondongkan hati kita, dicintakan kepada amal baik, dicintakan kepada perbuatan baik. Di antaranya kita adalah pagi ini melaksanakan subuh secara berjamaah. Mungkin tidak sedikit yang sebelumnya yang sudah melaksanakan tahajud, qiyamul lail, sehingga itu semua adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Ada seorang ulama yang mengatakan, kalau seorang meninggalkan sholat, jangan-jangan bukan dia sebenarnya sedang meninggalkan perintah Allah, atau dia yang sedang berlari daripada Allah, tapi jangan-jangan Allah yang tidak mau, atau Allah yang lagi malas dia sembah, Allah yang sedang malas dia sujudi. Jadi kalau Allah kasih kita izin untuk zikir, untuk doa, untuk menghadap, untuk sujud, itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar dan harus kita syukuri. Apalagi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah isya dan subuh. Isya dan subuh. Jadi nikmat yang luar biasa kita syukuri. Dan meskipun demikian, nikmat Allah Subhanahu wa taala juga perlu ada upaya daripada kita sekalian, daripada hamba, daripada manusia ini untuk mengupayakan atau makso. Karena yang namanya ibadah ini kan didefinisikan sebagai kullu amalin yukhaliful hawa biniyati ta'ah.
ulama ini mendefinisikan ibadah ini adalah setiap aktivitas yang inti daripada aktivitas tersebut adalah yukhaliful hawa, melawan nafsu. Melawan hawa nafsunya biniyati ta'ah, agar supaya kita atau dalam rangka kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melawan nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih luas daripada sekedar kita sholat, lebih luas daripada sekedar kita puasa, baca Al-Quran, lebih luas daripada itu. Segala aktivitas bisa bernilai ibadah kalau dalam pelaksanaannya niatnya taat, terus melawan nafsunya. Jadi yang dilawan nafsu, karena yang dilawan nafsu maka berat. Karena yang dilawan nafsu maka berat. Sholat subuh itu kalau tidak dipaksa ya berat. Enaknya tidur, enaknya santai, bangun sepuas hati, semau hati. Puasa berat, panas-panas harus puasa. Kadang yang wajib saja kita berani meninggalkan, bagi cuma yang sunnah. Dan kadang gara-gara meninggalkan yang sunnah, gara-gara menyepelekan meninggalkan amalan-amalan sunnah, kita jadi begitu enteng untuk meninggalkan yang wajib. Banyak orang yang enteng mudah meninggalkan yang wajib, diawali dengan entengnya dia meninggalkan yang sunnah. Maka kalau dalam mazhab Hanafi itu, dalam mazhab Hanafi, sebuah amalan sunnah sekalipun kalau sudah masuk di dalamnya, haram hukumnya keluar. Walaupun puasa sunnah sekalipun, puasa Senin, Kamis, kalau sudah mulai, sudah niat, maka haram hukumnya untuk membatalkan. Itu dalam mazhab Hanafi. Kehati-hatian mazhab Hanafi adalah kalau orang sudah terbiasa meninggalkan yang sunnah, nanti yang wajib pun akan enteng. Puasa Senin Kamis, misalkan siang-siang nengok orang jualan es, apa jualan seger-seger lagi panas-panas gitu. Dibatalkan puasa dia, tidak apa-apa lah, puasa sunnah juga. Besok masih ada Kamis ya. Hari Kamis macam itu lagi, tidak apa-apa lah, puasa sunnah juga. Nanti masih ada hari Senin, terus seperti itu. Akhirnya sebulan cuma sekali, 2 kali ya hari puasa Senin Kamis. Ketika sudah terbiasa seperti itu, masuklah bulan Ramadan, dia akan enteng meninggalkan yang fardu, enteng. Tidak apa-apa lah, nanti bisa dikodok di bulan Syawal. Tidak apa-apa lah, nanti bisa diganti habis Lebaran. Akan enteng seperti itu. Sehingga masyaallah hadirin, amalan sunnah pun harus kita jaga sebagaimana kita menjaga amalan-amalan fardu. Dan ketika ibadah itu adalah sebuah aktivitas yang berat, maka untuk kita bisa istiqomah, bisa rutin, bisa konsisten dalam ibadah tadi, kita perlu untuk memaksakan diri, harus dipaksa. Tidak dipaksa kita selamanya malas. Sedekah harus dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa selamanya kita jadi orang pelit. Karena tipikal manusia kan seperti itu. Idza masahul khairu, idza masahul syarru jazua. Ketika dia dapat susah, dia ngeluh ke sana kemari. Datang ke tetangga, datang ke sanak keluarga, ngeluh. Susahnya, sulitnya, beban dia diceritakan semua. Tapi idza masahul khairu manu'a. Ketika dapat enak, pelit dia. Pelit. Tidak cerita-cerita. Pokoknya ketika enak, diam-diam baik. Padahal kalau kata orang Palembang ini, saronya kita bayang tahu. Di saronya kita bayang tahu. Ketika kita susah, harus cerita-cerita. Orang tuh kadang bukan bantu, tapi malah nambahi beban, malah nyukuri. Jadi nampak ke yang lapang-lapang, pas lapang-lapang, orang tuh tahunya kita lapang. Orang tuh tahunya kita lapang, jalan-jalan, kata orang Palembang. Jadi masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas pun perlu dipaksa. Ibadah pun perlu dipaksa karena badan kita ini berat untuk ibadah karena nafsu yang dilawan. Nabi itu habis perang Badar dalam satu riwayat dia mengatakan, ini perkataannya Sayyidina Umar. Habis perang Badar, Nabi mengatakan, kita baru selesai dari jihad kecil, kita menuju jihad yang lebih besar, katanya. Akhirnya para sahabat bertanya-tanya, ya Rasul, ini perang Badar, ini pengalaman perdana kita berperang. Sebelumnya cuman yo ancam-ancaman baik, lewat ribut gitu. Ini benar-benar hadir kita perang secara langsung, jumlah kita sedikit,
Ini bulan puasa, kita berperang lagi puasa. Sudah pengalaman pertama, jumlahnya berbanding jauh dibandingkan jumlah lawan. Kemudian apa namanya? Ini juga adalah dilaksanakan atau dilakukan umat Islam dalam keadaan lagi berpuasa. Sehingga orang Islam atau para sahabat bingung. Apakah ini baru bagian kecil daripada jihad dengan jumlah kita yang seperti ini, dengan kondisi kita yang seperti ini? Ada yang lebih besar gitu daripada ini. Kayak mana itu yang besar? Ini para sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang lebih besar daripada ini? Gitu. Kata Rasul, jihadun nafs, katanya, jihad melawan hawa nafsu. Jadi jihad melawan hawa nafsu ini lebih berat daripada perang Badar, Bapak Ibu. Karena lebih berat itu maka, ya memang perjuangan melawan itu berat. Harus dipaksa, harus ditekan nafsu kita ini. Kalau dalam qasidah Burdah itu, wan nafsu qatifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftinhu yanfatimi, gitu ya. Nafsu itu seperti anak yang masih nyusu sama ibu. Kalau kita mau lepas dari anak ini atau nyapih gitu, ya harus dipaksa, harus siap, terutama bapaknya. Nah, ketika waktunya nyapi, bapaknya harus siap, bapak. Jadi malam-malam harus siap begadang. Gitu kan. Ketika terbiasa malam itu harus mimik sama ibunya, dia harus malam siap begadang, ganti ke tugas ibunya. Bukan tugas mimik ibu kan, tapi ya entah ngapa gitu kan, ngajak jalan, nyari ke susu. Hari pertama di sapi biasanya belum mau minum susu formula, masih harus yang lain banyak kegiatan sehingga dia kadang mengajak malam, tengah malam harus ngajak keliling Jambi supaya demi anaknya itu tidak minta nyusu sama ibunya. Jadi harus dipaksa awal-awal. Kalau tidak dipaksa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masuk SD nanti masih mau nyusu sama ibunya. Jadi harus ada momen-momen di mana kita harus tega untuk nyape anak dari ibunya. Itulah nafsu. Kalau tidak kita sape, selamanya akan seperti itu. Harus dipaksa. Jadi itu salah satu kiat kita untuk ibadah. Yang pertama harus dipaksa. Yang kedua, ada perkara lain, ada faktor-faktor lain ternyata yang berkaitan dengan semangat kita dalam beribadah. Atau sebaliknya ada faktor-faktor lain yang bikin kita jadi malas dalam beribadah. Berat dengan rasanya ibadah. Sulit betul rasanya ibadah. Ada banyak halangannya. Ingin bangun subuh susah. Mau ke masjid malas. Mau baca Al-Quran baru sebaris, 2 baris. Saya capek, pinggang pegel, mata sudah ngantuk, kepala pening, nyut-nyutan. Baru 2 baris, 3 baris baca Al-Quran. Mau hadir majelis baru duduk sebentar. Aduh, baik. Rasanya dipikirkan. Tiba-tiba jadi pengen bantu istri nyuci. Tiba-tiba pengen jadi maraton. Tiba-tiba pengen jadi ngajak anak jalan-jalan pagi-pagi minggu kan. Padahal biasa-biasanya juga udah pernah ngajak anak jalan pagi. Udah pernah maraton. Udah pernah bantu istri nyuci. Tiba-tiba lagi majelisan. Tiba-tiba pengen nyuci. Tiba-tiba keinget apa namanya. Ayam belum dikasih makan. Nah, banyak gangguan. Dan kadang memang setan ini, Bapak Ibu, ganggu kita. Ketika kita lagi berbuat baik, mau dialihkan dari yang baik ke perbuatan buruk, misalkan dari majelis digoda supaya judi misalkan, atau supaya duduk main slot baik, pasti tidak kenal nih ngapo, memang dai, masa saya harus meninggalkan majelis demi untuk main slot gitu kan, tidak mau dia, tidak mau. Tapi kadang ketika itu tidak berhasil, mengalihkan dari perbuatan baik ke perbuatan yang jelek, ada trik lain oleh setan. Apa itu? Disibukkan dengan perbuatan baik yang lain. Jadi satu perbuatan baik disibukkan dengan perbuatan baik yang lain. Akhirnya ini tidak jadi, yang ini juga tidak pula banyak manfaatnya. Meninggalkan majelis untuk maraton katanya. Maraton baru jalan berapa lah? Baru berapa meter? Sudah duduk, main HP. Akhirnya baru berapa meter dari rumah balik lagi ke rumah. Tidak jadi maraton juga. Atau pengen bantu istri di rumah demi itu meninggalkan majelis. Rupanya sampai rumah juga tidak bantu istri, tidur. Jadi kayak gitu kan. Jadi dialihkan kita dari satu perbuatan baik, dialihkan dengan perbuatan baik yang lain. Jadi ujung-ujungnya dua-duanya tidak ada yang dikerjakan kayak gitu. Kalau mau dialihkan ke yang jelek, tahuan ini setan ini gitu kan. Tahuan caranya. Tapi kalau dari yang baik ke yang baik, ada ketahuan. Jadi ini salah satu rahasianya Pak ya.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kadang kita berat melakukan perbuatan baik. Ada satu hal yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali, katanya, kata beliau, annahu qala, katanya bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini senang mengutip perkataan Sayyidina Ali, Pak ya. Karena beliau ini kan memang keilmuannya luar biasa. Nabi sebut beliau itu sebagai babu madinatil ilmi. Nabi pernah ngomong, ana madinatul ilmi, saya ini kotanya ilmu. Ana madinatul ilmi, saya ini pintunya ilmu. Wa aliyun babuha, Ali ini pintu gerbang. Kita mau masuk kota kan ada pintu gerbang. Pintu gerbang kota. Nah, Sayyidina Ali ibaratkan Nabi ini adalah sebuah kota ilmu, pintu gerbang untuk masuk ke situ Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Dan beliau memang luar biasa kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang beliau terkenal sebagai salah satu sahabat yang cerdas luar biasa, Sayyidina Ali ini ya. Jadi beliau pernah mengatakan, man ja'al halala qutan ujibat da'watuhu wa kamulat muru'atuhu wa hasunat sariratuhu wa raqqad dam'uhu wa alat kalimatuhu wa hasalat umniyatuhu wa tabat maniyatuhu wa tahurat dzurriyyatuhu wa tanawwarat nutfatuhu wa zaharat hikmatuhu wa qalla ghadabuhu wa raqqa qalbuhu wa khafa dhanbuhu. Kata beliau, barang siapa yang menjadikan makanan yang halal sebagai makanan pokok dia, barang siapa yang menjadikan yang halal sebagai makanan dia, maka katanya banyak sekali faedah yang akan didapatkan ketika orang konsisten, ketika orang sudah bertekad, pokoknya tidak akan masuk ke dalam perutnya melainkan yang halal. Tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan make, tidak akan ngasih ke anak cucu keluarga dia atau orang lain kecuali dengan sesuatu yang halal. Pokoknya kalau tidak halal tidak mau. Bahkan para ulama-ulama sufi bukan cuma halal, yang belum jelas halal haramnya baik, jangan sampai. Sehingga pokoknya harus halal, harus yakin 100% yang dikasih ini adalah halal. Kalau tidak mau ngasih, tidak mau makan apalagi gitu ya. Artinya apa? Salah satu yang menjadi motivasi seseorang untuk mudah melaksanakan ketaatan, yang membuat kita terdorong untuk mengerjakan kebaikan, enteng, mudah, itu adalah perkara halal atau makanan halal yang kita makan, yang kita minum, dan yang kita pakai. Dari logikanya seperti ini. Makanan yang kita makan ini jadi darah, simpelnya kan seperti itu. Dengan proses-proses yang ada di pelajaran biologi gitu dulu. Jadi makanan yang kita makan itu jadi darah. Ada yang jadi daging. Darah nanti diatur, pokoknya disemprotkan oleh tangkai jantung ini seluruh tubuh. Darah ini nanti yang akan jadi sebab tangan kita bisa hidup bergerak. Gitu. Badan kita bisa bergerak. Karena ketika kita, misalkan dulu kita mainan pas masih kecil itu tangan kita diikat gini. Ketika ujungnya sudah darah tidak rasa-rasanya tidak terlalu ngalir, tidak terlalu beredar, kaku gitu. Kaku, tidak bisa ngapa-ngapa. Seperti itulah darah yang ngalir ke seluruh tubuh kita. Ketika sumbernya dari sesuatu yang halal, yang baik, maka akan mudah untuk mengerjakan yang baik-baik. Sampai darah ini tersemprotkan oleh tangkai jantung ke otak. Ketika otak disirami atau dialiri oleh darah yang sumbernya dari sesuatu yang halal, maka mudah untuk mengerjakan yang halal. Sebaliknya ketika sumbernya dari sesuatu yang haram, maka yang haram baik maunya. Pokoknya haram baik, tuntunnya ke haram. Terus mikirnya yang haram-haram baik. Gampang, enteng, mudah untuk mikirnya haram. Karena sumbernya dari makanan haram. Itu. Dan disebutkan oleh seorang ulama, katanya man akal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Orang kalau memakan makanan yang haram, konsisten pada man akal halal. Orang kalau konsisten memakan yang halal, pokoknya dia istiqomah, tidak mau selain yang halal yang dia makan, katanya ata'at jawarihu, maka badannya akan taat sama perintah Allah, taat sama aturan. Sya'a am aba. Mau tidak mau, kalau sudah halal yang ada dalam tubuh kita, pokoknya gampang untuk taat. Mau tidak mau nanti taatlah badan.
Mau yang haram, mau yang maksiat tidak mau. Tidak tertarik. Gitu. Dan sebaliknya waman akal haram asad jawarihuhu sya'a am abah. Kalau makan yang haram, nak maksiat deh bawaannya. Mau tidak mau pokoknya ada baik kayak maksiat jadi kerjakan. Ya, seorang ulama ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi orang kalau makan makanan yang halal, pokoknya terarah sendiri nanti untuk mengerjakan yang halal. Kalau mengerjakan yang kalau makan yang haram, pokoknya nanti akan terdorong sendiri, terarah sendiri untuk mengerjakan yang haram. Mau tidak mau, aduh nanti maksiat yang dia kerjakan. Mau tidak mau, aduh perkara haram yang dia kerjakan. Oleh sebab dia memakan makanan yang haram. Dan kadang kita memang, mohon maaf, kita kadang memang sengaja atau enggak gitu ya, atau tahu sadar atau enggak. Kadang kita sudah membawa makanan yang haram ke rumah, entah dari hasil kerja, entah dari mana kita dapat di luar, kita bawa ke rumah, kita makan, masuk dalam perut, kita suapkan ke anak istri kita. Akhirnya bingung gitu, oh istri aku susahnya diajak baik. Anak aku sudah kesekolahkan di tempat yang baik, sudah diantarkan ke tempat pendidikan yang baik dengan kurikulum terbaik rasanya. Tapi masih macam itu baik. Masih kayak gitu saja. Masih buruk juga jadinya. Nah, bisa jadi salah satu sebabnya pernah kita itu bawa ke rumah makan yang haram atau belum tentu halal, belum jelas, lebih condong ke yang haram bahkan. Terus kemudian kita bawa ke rumah, kita suapkan ke dalam perut anak istri kita. Itu sebabnya. Jadi makanan yang halal itu sumber perbuatan yang halal, makanan yang haram juga sumber daripada perbuatan yang haram, perbuatan maksiat. Itu yang pertama di antara sebab. Jadi kalau kita mudah untuk taat, ya bisa jadi itu salah satu faktor utamanya karena kita memang makanannya halal. Dan sebaliknya kalau kita berat ya, nah perlu kita koreksi lagi. Apa yang sebab itu pernah kita kerjakan sehingga kita sulitnya untuk melaksanakan kebaikan. Apa kiranya yang pernah kita makan, pernah masuk ke dalam perut kita ini jadi darah, jadi daging ini. Jadi itu yang pertama, makanan halal sumber daripada kebaikan, dan makanan yang haram sumber daripada perbuatan yang haram atau maksiat. Dan makanan yang haram juga ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang cukup mengkhawatirkan. Katanya makanan yang halal, makanan yang baik itu pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah meminta kepada Rasulullah supaya diberi nasihat, diberi tips, ya Rasul, bagaimana caranya supaya kita ini bisa jadi orang yang doanya mustajab, doanya diijabah, doanya cepat tembus dan cepat ijabah. Akhirnya dikasih tips oleh Rasulullah. Ya Sa'ad, kata, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wati. Kalau mau doa kamu diijabah, kalau mau jadi orang yang mustajab gitu ya, maka atib mat'amaka. Kuncinya adalah perbaiki makanan kamu. Makanan yang kamu makan perbaiki betul. Kalau mau doanya diijabah. Dan dalam satu riwayat lain Rasul pernah ngomong, ada seorang yang sebenarnya dalam situasi yang sangat strategis, sangat tepat nian untuk jadi orang yang doanya diijabah. Dia seorang yang melakukan perjalanan dalam keadaan sulit, dalam keadaan terzalimi gitu. Tapi kata Nabi, dia wa mat'amu haram. Dia minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa tapi tidak diijabah gitu. Apa sebab? Kata Nabi, wa mat'amu haram. Orang ini makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia memang tidak menghasilkan, tidak memperoleh atau tidak makan, tidak minum, cuman dia ternyata dikasih dengan sesuatu yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Dari mana doanya mau diijabah? Orang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia setiap hari menerima sesuatu dari sesuatu yang haram, entah apapun itu. Entah dimakan, entah tidak. Fa anna yustajabu lidzalik. Dari mana doanya mau diijabah? Dia makan haram, minum haram, pakaian haram.
semuanya haram. Oh, diijabah dari mana jalurnya? Itu kata Rasulullah SAW. Maka pernah ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini suatu ketika beliau ini punya kebiasaan beribadah di Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa atau di bagian masjid yang kubahnya warna emas itu. Sohroh, beribadah di situ. Jadi ketika itu di zaman beliau, ini riwayatnya masyhur dari Ibrahim bin Adham. Mungkin kalau kita sekarang beberapa orang tidak yakin gitu ya, tidak yakin. Karena beberapa hal yang agak keramat-keramat sekarang mulai diragukan oleh orang-orang zaman sekarang ya kan. Ketika menceritakan tentang keramat-keramat orang banyak tidak percaya. Agak repot orang zaman sekarang ya. Diceritakan keramat tidak percaya gitu. Khawatir nanti tentang mukjizat pun mereka tidak percaya. Gitu. Jadi sekarang banyak yang seperti itu. Tapi di zamannya Ibrahim bin Adham ini, suatu ketika beliau pernah melakukan rutinitas beliau beribadah di Masjidil Aqsa ini di ruang sohroh. Sohroh itu kan diartikan batu gitu. Sohroh. Jadi diceritakan di ruang ini dulu pernah ada batu yang pernah mau ikut naik sama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Mi'raj. Dari situ Rasulullah naik ketika Mi'raj. Jadi di ruangan itu Ibrahim bin Adham ini suatu ketika pernah beribadah dan waktu itu setiap masuk waktu asar, sholat, habis sholat asar, secukupnya orang beribadah dan wirid. Setelah itu orang disuruh pergi sampai waktu maghrib itu disuruh pergi, orang-orang suruh keluar di masjid itu dari ruangan itu. Dari ruangan itu suruh keluar, suruh cari tempat lain kalau masih mau ngaji, masih mau baca Al-Quran, masih mau zikir, masih mau itikaf di bagian lain jangan di ruangan itu. Karena ruangan itu diceritakan waktu itu akan didatangi oleh para malaikat untuk beribadah juga di masjid itu. Habis asar, ada para malaikat mau datang. Tapi entah apa sebab ketika itu Ibrahim bin Adham itu tidak disuruh keluar sama pengurus masjidnya mungkin ya. Tidak disuruh keluar. Besoknya ditutup. Ibrahim bin Adham waktu itu tidak keluar, kalau tidak disuruh. Nah, itu tetap di situ. Beliau tetap di situ. Rupanya benar, ada rombongan yang datang. Rombongan yang datang dan bercerita-cerita. Oh, ini masih ada manusia ini di sini katanya. Siapa manusia itu? Ibrahim bin Adham katanya. Ibrahim bin Adham, kita semua tahu, para malaikat tahu, para makhluk langit tahu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah manusia seorang wali Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah beberapa waktu ini, sudah beberapa lama ini Ibrahim bin Adham ini dulu terkenal yang masyhur, doanya cepat diijabah, cepat tembus ke langit. Amalnya cepat naik, makomnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah beberapa waktu ini beliau ini makomnya turun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Levelnya turun. Kemudian doanya ditangguhkan. Amalnya belum naik. Gara-gara dia makan buah kurma yang bukan hak dia. Akhirnya Ibrahim bin Adham pikiran kita tersentak dia. Tersentak. Dia cari sebab. Kapan saya makan buah kurma yang bukan hak saya? Akhirnya telusuri. Beliau teliti betul. Sampai pada kesimpulan, oh mungkin yang beliau beli ketika beliau haji. Jadi suatu ketika beliau pernah melaksanakan ibadah haji gitu. Ketika pulang dari haji, layaknya orang mau bawa oleh-oleh. Beli kurma. Ketika itu kan belinya pakai takaran, Pak. Bukan pakai timbang pakai sekilo, 2 kilo kan. Jadi ditakar, pakai wadah gitu. Pindahkan dari tempat takaran ke wadah bungkusan yang mau beliau bawa pulang. Ada yang jatuh beliau ambil, beliau makan. Beliau pikir yang jatuh ini adalah yang seharusnya di wadah ini masuk ke wadah yang mau beliau bawa pulang, sangke atau apa gitu ya. Tapi rupanya bukan, sehingga sebab itulah beliau pikir mungkin kurma waktu itu yang saya makan. Karena waktu itu beliau agak ragu, ini sebenarnya kurma yang harus masuk ke wadah saya bawa pulang atau bukan, atau bagian lain daripada rombongan kurma-kurma ini. Akhirnya beliau bertekad langsung berangkat beliau ke Mekah. Berangkat ke Mekah beliau. Di Mekah dicarinya yang jualan kurma tadi. Lapaknya dicari. Ketika sampai di lapak tadi, Rasulullah Ibrahim bin Adham melihat, loh, tidak ada lagi yang jualan. Akhirnya ditanya, mana orang bapak-bapak yang jual kurma di sini? Dia sudah meninggal. Oh, coba antarkan saya, tunjukkan saya kepada ahli waris. Akhirnya beliau cari ahli waris.
Ketika ketemu ahli warisnya beliau ceritakan ceritanya, akhirnya beliau minta halal. Sudah katanya anta fi hil, sudah halal lah. Dan hasil beliau balik lagi ke ke Masjidil Aqsa gitu ya. Sampai Masjidil Aqsa, beberapa lama perjalanan ketika itu kan. Masjidil Aqsa tahan dia untuk memastikan benar tak kurma yang beliau, nggak sebiji 2 biji, tak banyak tak. Akhirnya beliau lakukan kegiatan seperti biasa, beliau ibadah di tempat itu, di ruangan itu, dan beliau cari cara bagaimana supaya beliau bisa di situ dengar apa kata malaikat gitu. Supaya beliau tidak disuruh keluar dari ruangan itu. Alhasil berhasillah beliau, dan beliau tetap di situ sampai para malaikat datang habis asar itu. Ketika datang masih ada yang berbincang-bincang lagi. Nah, ini belum keluar semua nih manusia ini, masih ada sisanya katanya. Siapa itu? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, iyo, yang kemarin ceritanya amalnya ditangguhkan, doanya dak kunjung diijabah, terus kemudian makomnya turun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi sekarang makomnya sudah dinaikkan lagi. Terus doanya sudah diijabah. Amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah dapat halal daripada kurma yang dimakan. Jadi perkara kurma sebiji 2 biji, Pak. Perkara kurma sebiji 2 biji. Kita nih kadang 5.000 baik gitu. Ayo. Katong Palembang tuh waya-waya. Prof, ayo waya-waya 10.000 katanya. Berikinan nian itu kan. Karena kita waya-waya menyepelekan yang sedikit, padahal seorang Ibrahim bin Adham, seorang sufi yang ibadahnya luar biasa saja, doanya bisa ditangguhkan, doanya tidak kunjung diijabah gara-gara makanan yang ini tadi. Makanya kita kadang kita lancar yang haram, tapi kita protes. Ngapalah ada ijabah doaku nih? Apalah salahku nih? Nah, bisa jadi itu sebab. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah atau dampak positif yang didapatkan ketika seorang sudah konsisten pada yang halal dan konsisten meninggalkan yang haram. Gitu sebaliknya kalau orang enteng pada yang haram, ya sudah berat, pokoknya nak baik berat, nah apa-apa berat. Dan banyak sekali sampai Sayyidina Ali, apa faedah utama dari orang yang memakan makanan halal, kata beliau, ketika orang menjadikan yang halal ini sebagai makanan pokok dia, pokoknya tidak mau kecuali yang halal katanya, maka ujibat da'watuh, doanya diijabah. Wa kamulat muru'atuh, apa namanya, harga dirinya itu sempurna, muru'ahnya, marwahnya itu di sisi Allah dan di hadapan manusia ini sempurna. Wa hasunat sariratu, maka kepribadiannya juga akan membaik. Kepribadian dia, perangainya, tindak tanduknya akan baik kalau orang yang dia konsumsi, yang dia masukkan ke dalam tubuh dia, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, semuanya itu yang halal. Wa raqqat dam'uh, mudah dia untuk menitikkan air mata. Enteng. Kita kadang-kadang susah, nangis, susah nitik air mata. Kadang-kadang kita bangga Pak sama dosa ini bangga gitu. Untuk lucu-lucuan yang perkara yang haram ini. Minum khamar dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Sekarang yang sepele-sepele, kata orang sepele, main slot ini, main slot. Bukan anak-anak Pak, kadang yang tua-tua juga main slot. Dan dianggap sebagai sepele. Aku game baik ini. Kita menyepelekan yang haram ini, kita sepelekan. Tidak ada penyesalan dalam diri kita atas dosa-dosa kita. Karena ya tadi barangkali karena yang haram kita biasa lakukan, yang haram biasa masuk ke dalam badan kita, sehingga susah gitu untuk menitikkan air mata. Dan ini penyakit Pak. Orang susah nangis, orang susah nyesal, orang susah menitikkan air mata karena dosa-dosa, karena kesalahan, ini penyakit. Maka Rasul yang ngajarkan supaya minta. Jangan sampai kita, atau supaya kita dihindarkan min ainin la tadma. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah, jangan sampai kita diberi itu. Disuruh oleh Rasulullah untuk minta perlindungan yang itu min ainin la tadma, dari mata yang tidak bisa nangis. Jangan sampai ya Allah punya mata yang tidak bisa nangis. Nah, minta perlindungan betul sama Allah. Nah, orang yang memakan yang halal katanya raqqat dam'u, matanya gampang menangis gitu. Wa alat kalimatu, nah kalimatnya di sisi Allah, syiarnya atau di sisi Allah dan di sisi manusia itu naik, derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Terus wa hasalat umniyatu, keinginannya akan tercapai. Wa tabat maniyatu, dan akan jadi baik. Apa yang diharapkan jadi baik. Wa tahurat dzurriyyatu, akan suci, dia akan diberikan keturunan yang suci, zuriat yang suci. Ya kan, sperma itu juga saripati dari makanan kita. Kalau dari yang haram, ya sudah, itulah yang cikal bakal jadi anak keturunan kita, kan kayak itu. Maka disampaikan dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menyampaikan, katanya, idza zaharat amaratu hablil mar'ati, kalau seorang perempuan ini sudah nampak tanda-tanda kehamilan, katanya, fal yusaffi ghidha'aha minal harami wasyubhati. Kalau sudah sedang ketahuan dalam hamil gitu ya, kalau sudah ada tanda-tanda kehamilan, pokoknya suaminya dan dia sendiri pokoknya harus benar-benar bermujahadah, pokoknya harus yang masuk ini harus pasti halal. Mungkin hari-hari biasa masih tidak terlalu diteliti, tidak terlalu dicari-cari tahu, belum memastikan, pokoknya yang penting tidak nampak dan haram yang masuk. Sekarang pokoknya harus pastikan yang masuk ini halal, katanya. Jangan sampai ada yang haram ataupun syubhat. Yang tidak jelas itu jangan sampai, katanya. Liyukhlaqal waladu ala asasin la yakunu lisyaitani alaihi sabil. Supaya nanti ketika proses pembentukan dan penciptaan anak ini tidak ada tidak ada jalan setan ini untuk menggoda dan memasukkan pengaruh. Wal aula ayyakuna min hiniz zafaf. Yang baik itu dari ketika pernikahan. Itu harus sudah dibangun. Bagaimana supaya punya anak yang soleh solehah, punya zuriyah thayyibah, harus banyak minta sama Allah dan jangan makan yang haram. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi di antara faedahnya itu. Wa tanawwarat nutfatuhu, akan bersinar, bercahaya, ada nurnya. Ada nurnya apa? Nutfahnya, maninya, spermanya. Cikal bakal dia ini ada nurnya. Wa dhaharat hikmatu, akan muncul hikmah dalam diri dia. Wa qalla ghadabu, sedikit marahnya. Terus wa raqqa qalbu, hatinya lembut, dinasihati mudah. Wa khaffa dzambuhu, dosanya dikit-dikit akan nipis. Nah, karena makanannya halal. Jadi mudah-mudahan itu semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk rezeki yang halal, yang baik, dan dijauhkan dari yang haram. Haram ini ada dua macam, Pak. Ada yang haram memang zatnya haram, yang Allah haramkan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu, bangkai itu haram. Terus dam, darah, dan seterusnya. Nanti ada kajiannya di bab fikih, bab akimah namanya, pembahasan tentang makanan. Ada zatnya memang haram, atau kadang zatnya tidak haram, cuman kalau cara memperolehnya yang tidak halal. Cara memperolehnya yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dari zalim ke orang lain, hak orang lain, korupsi, waliyadzubillah min dzalik, itu sebab makanan ini hukumnya haram. Ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari dua ini. Kalau seandainya sudah pernah kejadian oleh kita ini termakan di makanan yang haram, ya kalau zat dari yang pertama, dari zatnya, kita tinggal banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya bersihkan dari badan kita ini, sudah kadung jadi darah, jadi daging ini. Itu kalau dari zatnya memang. Yang kedua, kalau berkaitan dengan hak anak Adam, bukan zatnya yang haram, cuman karena berkaitan dengan hak anak Adam sehingga haram, karena kita pernah memakan hak orang lain dan lain sebagainya. Ketika berkaitan dengan hak anak Adam, mau tidak mau, seperti Ibrahim bin Adham tadi tahan dari Palestina ke Saudi gitu ibaratnya, untuk dapat halal sebiji kurma. Nah, ketika berkaitan dengan hak anak Adam, mau tidak mau kita harus minta ridhonya, Pak. Ketika berkaitan dengan hak anak Adam, mau tidak mau kita harus minta halalnya. Karena ya anak Adam, kata seorang ulama itu, wallahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah ini kalau kamu tidak minta, Allah marah. Kalau kamu tidak minta, Allah marah. Wa bunayya Adam hina tas'aluhu yaghdab. Tapi anak Adam ini pelit. Jadi hina tas'aluhu yaghdabu. Kalau kamu banyak minta, dia marah. Allah ini kalau kita tidak minta, marah. Ada hamba kok tidak pernah doa, tidak pernah minta, tidak pernah memohon sama Allah tentang hajatnya, tentang kebutuhannya. Seolah-olah dia kayak tidak kenal kayak gitu sama Allah. Tidak pernah doa, tidak pernah ngeluh, tidak pernah bersimpuh sama Allah. Allah marah. Tapi wa bunayya Adam hina tas'aluhu yaghdab. Tapi anak Adam kalau kita minta,
marah dia. Kita sekali minta datang ke tetangga minta gula dikasihnya. Besok apa namanya minjem motor dikasihnya. Yang ketiga kali pak gitu nak minjem lagi. Payo belilah gula motor itu katanya. Minjam terus itu bensin diganti tidak sudah dihitung kalau itu anak. Tapi Allah makin sering minta makin sayang. Itulah. Jadi anak Adam pun seperti itu. Memang tipikalnya pelit. Kalau kita ndak ganti itu yang sudah kadung kita zalimi, kita ambil haknya. Ya sudah. Lagi hitung-hitungannya di akhirat. Bagaimana hitung-hitungannya? Ya hitung-hitungannya di akhirat kan misalnya kita makan di makanan kawan kita dulu pas sekolah. Apa yang kita makan? Biskuit dia misalkan. Roti dia, jajan dia. Kan kata kita sepele. Nah, biskuit baik kan. Rupanya jadi hitung-hitungan lagi Pak di akhirat Pak misalkan. Biskuit di kawan kita SMA dulu, nah kau makan lu ganti. Digetaginya di akhirat Pak, di padang mahsyar ya, ditagih. Apa kita ganti? Nyari biskuit ada jualan Pak di padang mahsyar. Jualan biskuit mana nyari jualan biskuit di padang mahsyar? Akhirnya ganti dengan amal gitu, dengan pahala gitu. Makin banyak gitu zalim sama orang lain, ngambil hak orang lain, diambil terus amal gitu, ganti terus. Habis amal kita, setelah itu masih ada utang gitu. Akhirnya dosa orang itu dilimpahkan kepada kita. Seperti itu, hitung-hitungannya seperti itu Pak. Maka itu orang yang bangkrut. Nah, itu gambar orang yang bangkrut di akhirat itu seperti itu. Di dunia banyak menzalim hak orang lain, ketika di akhirat dan dia belum dapat ridho, belum dapat halal dari orang yang dizalimi tadi, harus ganti. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah pada yang halal. Allah rezekikan kepada kita semua yang halal dan diberikan keturunan yang thayyibah, dzurriyyatan thayyibah, dan apa yang sudah kandung kita kerjakan makanannya haram yang tidak halal, apapun sebabnya besok kita dapatkan lagi kehalalannya, kesuciannya, terutama ketika berkaitan dengan anak Adam. Ya mau tidak mau kita harus minta halalnya, minta ridhonya. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini yang mau dibahas gitu. Kebetulan di sini ada Guru Fahmi, ada Prof Kaspul gitu. Jadi biar mereka yang jawab. Jangan Pak Haji. Sehat aja. Gunakan yang saya coba untuk menerapkan. Tapi ya tadi betul cobaannya banyak. Nah itu kita sudah punya komitmen untuk menetapkan katakanlah bahasa Senin Kamis. Suatu hari maka kelewatan itu godaannya datang. Kawan akrab belum dapat pulang. Apa bisa di yang lain? Baik. Berkaitan dengan kodok berarti kodok. Yang pertama namanya godaan itu banyak Pak yang tadi. Jadi dalam hati kita mikir-mikir, tuh kayak mana ya? Jadi tiba-tiba dalam pikiran kita hadir wajib menghargai undangan gitu ya. Biasanya kita sama kawan tuh biasa-biasa baik padahal. Tiba-tiba hari itu kita rasanya kasihan sama kawan ini lah masak banyak. Kasihan kawan ini, kawan lama rasanya kalau tidak kita hormati jamuannya macam mana. Kalau tidak kita minum kopinya akan kecewa. Tiba-tiba hadir dalam hati kita macam itu. Padahal biasa-biasa gitu kalau ngato-ngato ya biasa baik. Di hari itu tiba-tiba kita macam hormatnya sama kawan itu. Rupanya tujuannya modusnya supaya kita batal puasa Kamis tadi rupanya kan. Awalnya kita biasa baik, kadang dulu kita kawan itu biasa lah. Tiba-tiba hari itu kita rasanya hormatnya, kasihannya dengan istrinya gitu, bikin kopi. Jangan seperti itu Pak Haji kan tadi kita sampaikan. Cara setan goda itu kadang bukan dengan yang buruknya bukan, tapi dengan yang baik yang lain itu. Sehingga ujung-ujung yang baik yang sudah kita lakukan itu kita tinggal, yang baru juga tadi entah ya bakal kita kerjakan atau tidak. Ya seperti itu. Ya tinggal kita pandai-pandai untuk menyikapi. Nah, apalagi zaman sekarang ya mudah lah Pak. Maksudnya cara kita nolak. Tapi ketika memang harus kemudian kita, kalau kita memang memilih untuk
untuk membatalkan puasa sunnah demi menghormati kawan atau demi menjaga perasaan kawan misalkan, yaitu niatan kita insya Allah dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Karena di antara ibadah yang besar keutamaan isi Allah juga adalah jabr khotir gitu ya. Jabr khotir artinya bikin senang hati kawan. Jangan sampai kita memecahkan perasaan dia. Karena dalam satu riwayat menghancurkan hati seorang mukmin itu sama dengan menghancurkan Ka'bah kayak itu bahasa itu ya. Jadi karena kita menghancurkan, mematahkan hati seorang yang beriman sama seperti mematahkan hati seorang mukmin. Itu. Tapi kalau yang pada akhirnya misalkan tadi dia lebih condong untuk menghargai kawan dan dia memilih membatalkan puasa Seninnya atau puasa Kamisnya, apakah dia bisa mengqadha? Dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwa amalan sunnah pun bisa diqadha. Ketika dia sudah konsisten mengerjakan suatu amalan sunnah, itu bisa diqadha. Sudah rutin tiap malam tahajud. Hari itu entah apa sebabnya dia tinggalkan tahajud. Bisa tidak dia qadha? Bisa diqadha. Amalan sunnah pun ketika sudah konsisten dikerjakan, rutin, itu bisa untuk dia qadha. Tapi sesuai balik ke amalan sunnah tadi, bahwa ketika ditinggalkan pun tidak apa-apa. Cuman balik ke keyakinan dan kembali kepada kemantapan hati seorang tadi. Karena dia sudah konsisten, sudah rutin, istiqomah, tahajud, rutin puasa Kamis. Ketika ditinggalkan, dia ingin menggantinya. Apakah bisa? Itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, itu bisa dikodokkan. Gitu. Karena kan itu kalau kita memulai, apa yang aku jadi keberatan, satu amalan sunnah. Mungkin kalau nanti kita Rasulullah barangkali, karena Rasulullah amalan sunnah itu bagi dia satu hal yang wajib. Maka bagi kita, mungkin aku melatih yang benar. Pokoknya minimal Pak, kita tidak mengerjakan yang haram. Nah, itu. Minimal kita tinggalkan yang haram. Kalau bisa itu ya insya Allah perlahan yang baik-baik ini ngikut. Minimal kita coba tahan diri kita dari yang haram. Minimal tahan diri kita dari maksiat. Minimal pokoknya sehari kita jangan maksiatnya. Entah maksiat mata, entah maksiat tangan, entah maksiat mulut, entah maksiat kuping. Apapun minimal setiap hari kita tahan dan jangan maksiat. Jangan maksiat. Karena kita kadang ada begitu maksiat. Ada begitu ceplos mulut kita ngatui orang, ceplos mulut kita mungkin hibah orang. Cara kita berusaha untuk melatih diri kita supaya jadi lebih baik, jadi hamba yang taat istiqomah itu. Minimal kata yang pertama kata ulama ini, minimal kita tinggalkan yang haram. Minimal kita tidak maksiat. Itu yang pertama. Fokusnya ke situ dulu. Fokus meninggalkan maksiat. Nanti ngimbit nih kata Palembang, begoyor. Ya sisanya ngikut. Nah, dan jangan menyepelekan meninggalkan, kan kita sering menyepelekan amalan-amalan yang mubah, sifatnya mubah. Mubah dalam artian dia tidak ada nilai ibadahnya sebenarnya, tidak ada nilai ibadahnya. Bukan orang sholat, bukan tahajud, bukan baca Quran, bukan majelisan, bukan puasa, bukan. Tapi mubah perkara, ya duduk baik itu kan perkara mubah, sore santai di depan teras misalkan, itu kan perkara mubah. Atau cuma sekedar ketemu kawan, atau cuma sekedar kerja. Perkara yang seperti ini mubah ini. Jadi ini sebab seseorang ini masuk surga. Kenapa? Karena niatan dia daripada saya duduk di situ ketemu kawan, diajak main slot misalkan, sudah duduk bela di sini sore-sore lah. Sudah ngajak anak jalan-jalan bela daripada mengerjakan yang haram. Karena oleh sebab itu baik. Gara-gara perkara yang mubah ini akhirnya dia terhindar dari maksiat. Gara-gara yang mubah ini akhirnya dia terhindar dari yang haram. Nah, jadi kalau kita mau melatih bagaimana supaya kita jadi hamba yang taat, yang konsisten dalam ketaatannya, itu coba dari konsisten meninggalkan yang haram. Yang haram. Jadi meninggalkan yang haram, setelah itu ngikut nanti. Kan sudahlah daripada diem, kalau sudah kita tidak mau yang haram kan, sudah daripada diem, baca Quran lah. PHP, ya sudah daripada ini coba buka ceramah. Akhirnya belajarlah dari HP-nya. Cari ilmu.
cari ilmu itu kan fardhatun, kewajiban. Kewajiban berarti dapat pahala. Nah, baik. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Mulai dari sebabnya sesuai kita terus makan pasti aja ya kita makan di mana. Cuman barang siapa yang kita makan kita tidak tahu lagi orang yang bagaimana. Ketika kayak gitu situasinya, tidak tahu lagi yang mana. Salah satu tipsnya, salah satunya gitu banyak sedekah, Pak. Banyak sedekah, niatkan untuk orang yang sudah kita pernah, kita tahu sebenarnya pernah makan itu. Pernah makan, pernah ini dulu. Cuman karena saking seringnya gitu dulu, misalkan pas dulu sekolah, asrama atau mondok gitu, gawe gitu tiap hari bedel lemari kawan deh. Mondok gawe tiap hari bedel lemari kawan, karena mungkin dia pala pecong ya. Akhirnya kayak mana itu? Sudah si fulan sudah saya ganti, si fulan sudah. Siapa lagi lah yuk. Pokoknya sudah. Dia banyak sedekah salah satunya. Ketika berkaitan harta, cara menggantinya atau cara nutupinya perbanyak juga ibadah harta, sebagai harta. Ibadah harta. Coba kita sedekah, niatkan untuk pahalanya untuk si fulan. Atau siapa orang yang pernah saya zalimi haknya, pernah saya temakan di haknya dia. Lalu ketika saya sekolah dulu atau ketika saya kerja dulu, yang pernah saya makan haknya, itu sedekah niat untuk mereka. Dan banyak sekali. Kalau enggak, kita mungkin belum banyak sedekah dengan harta, ya bisa sedekah dengan amal-amal soleh. Maka saya pernah baca di kitab Ta'thirul Anfas, karangan Sayyid Alawi bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau sampaikan menukil dari kalamnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau sampaikan apa katanya? Di antara yang perlu dilakukan oleh seseorang. Kadang-kadang kita menzalimi hak bukan cuma makanan dan harta, yang lain. Apa itu? Kita ghibah dia. Berarti kita sudah mengambil hak kehormatan dia gitu ya. Kita ungkit, kita umbar kemana-mana. Sehingga keceplos gitu, tidak sengaja. Pergi duduk, aduh keceplos ini, ngatoi lagi gitu. Ghibah lagi gitu, tidak sengaja. Kadang tidak sengaja, kadang gue aduh baik gitu. Aduh, ngato lagi. Padahal terus berangkat sudah tidak mau nian duduk sama ibu ini, akhirnya ngobrol lagi kalau ngatoi lagi. Kayak mana lah jadi. Nah, salah satu tipsnya kata Abu Bakar ini, kita habis duduk baca Fatihah, baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca itu kita hadiahkan, kita niatkan pahalanya untuk si fulan yang sudah kita ghibah itu. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita niatkan pahala daripada bacaan tadi kita hadiahkan ke si fulan yang tadi barusan kita ghibah. Tidak sengaja nih memang, tidak sengaja. Ya tapi jangan sengaja pula, sudah kita kata ya habis-habisan, habis ini kita baca Al-Falaq, habis baca Al-Ikhlas, jangan juga. Itu kalau tidak sengaja, Bu. Kalau itu sengaja nian, ya hitung-hitungannya lain gitu ya. Jadi jangan yang sengaja berangkat, pokoknya memang sudah gitu tema kita sekarang ibu itu. Ayo dosa, jangan ghibah. Pagi kemarin di majelis saya dengar Ustaz tuh ngomong habis ghibah baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan. Itu kalau tidak sengaja, Pak. Sengaja tersebut tidak sengaja, yaitu salah satu kita nebusnya adalah kita bacakan itu untuk hadiahnya kita hadiahkan ke fulan yang sudah kita bacakan tadi. Nah, begitu halnya ketika berkaitan tadi, ketika harta, ya kita beribadah harta, kemudian kita niatkan. Kalau sudah tidak tahu lagi gitu, sapu dulu yang kita gibahi gitu, yang kita ambil haknya, entah makanan, entah apa yang sudah lama dari sejak balik. Allah alam besar. Dah, baik. Ada kita doa. Kemudian kita selalu dijaga dari yang haram, dimudahkan kepada yang halal, dimudahkan kepada ketaatan, istiqomah menjalankan ketaatan, hingga pada akhirnya kita diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وتقبل يا كريم.